Eh, Baik, itu saya paham sekali sehingga, tapi saya percaya Bapak Ibu yang di sini insya Allah yang memberikan waktu luang di hari ini, mudah-mudahan dan insya Allah bisa mendapatkan hikmah ataupun pelajaran dari apa yang ingin kami sampaikan, gitu ya. Baik, Amin, Bapak Ibu, amin, ya kita alamin. mulai saja boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya gitu ya, saya mau cerita pengalaman dulu sebelum saya buka slide-nya. Jadi suatu ketika itu suatu hari saya melakukan itikaf gitu ya. Itikaf, jadi saya dapat maklumat dari guru saya untuk melakukan itikaf. Dan ketika itikaf itu kita diminta untuk sedang ada permasalahan apa ceritanya begitu ya. Kemudian kita diminta untuk baca aja Al-Quran beserta dengan artinya. Kemudian katanya di mana kita berhenti, maka disitulah kita dalami begitu ya. Nah, sampailah saya itu ketemu surat An-Nisa, terus terakhir ketemu saya dengan surat ini pengalaman pribadi saya sendiri ya, ketemu dengan surat yang namanya surat Al-Kahfi. Sampai di surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Nah, surat Al-Kahfi itu mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir gitu ya. Jadi ceritanya singkatnya cerita adalah Allah itu meminta Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir gitu. Namun di dalam perjalanan di dalam surat itu yang saya baca bahwa Nabi Khidir itu berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup untuk mengikuti aku. Kamu tidak akan sabar untuk mengikuti aku." Nah, kemudian Nabi Musa di situ berkata bahwa dia meyakinkan Nabi Khidir intinya adalah bahwa dia akan bersabar begitu. Akhirnya Nabi Khidir mengizinkan untuk Nabi Musa ikut dengan Nabi Khidir untuk berjalan. Nah, singkat cerita, Nabi Khidir juga berkata sama kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kamu boleh mengikuti aku, tetapi apapun yang aku lakukan tidak boleh kamu bertanya sampai aku menjelaskannya kepadamu." Gitu. Nah, singkat cerita, mereka berjalan berdua, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Di surat itu ya diterangkan bahwa akhirnya Nabi Khidir dan Nabi Musa itu bertemu dengan perahu nelayan. Nah, perahu nelayan itu dirusak, bukan dirusak ya. Sampai Nabi Khidir itu dibolong-bolongi itu. Dalam salat itu keterangannya seperti itu dibolong-bolongi. Lalu mungkin Nabi Musa tidak tahan lalu bertanya, "Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membolongi perahu tersebut? Padahal perahu tersebut digunakan untuk nelayan, untuk mencari mencari ikan dan mencari nafkah untuk keluarganya." Gitu. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku sudah bilang kepadamu untuk tidak bertanya tentang apapun yang aku lakukan?" Begitu. Akhirnya Nabi Musa berjanji untuk tidak akan bertanya kembali. Kembalilah mereka berjalan, singkat cerita bertemu dengan seorang anak gitu, seorang anak kafir. Nah, akhirnya Nabi Khidir membunuh anak kafir tersebut. Nah, kemudian Nabi Musa kan karena tidak tahan itu perbuatan membunuh kan sangat tercela sekali ya. Akhirnya Nabi Musa bertanya kembali, mengulangi pertanyaannya kembali, mengingkari ucapannya dengan bertanya kembali, "Wahai Nabi Khidir, kenapa engkau membunuh anak kafir tersebut?" Lalu Nabi Khidir berkata lagi kepada Nabi Musa bahwasanya eh, aku sudah berkata kepadamu jangan bertanya tentang apapun yang aku lakukan sampai aku menjelaskannya kepadamu. Karena Nabi Musa bilang, "Wahai Nabi Khidir, bawalah aku bersamamu dan apabila aku bertanya sekali lagi, maka jangan perkenankan aku untuk ikut denganmu." Begitu. Akhirnya berjalan lagi mereka berdua sampailah di pemukiman penduduk di mana Nabi Khidir dan Nabi Musa itu beristirahat di sebuah rumah yang sudah sangat rusak lah. Rumahnya sudah hancur gitu. Ya. Kemudian Nabi Khidir itu membangun rumah tersebut sehingga jadi bagus. Akhirnya Nabi Musa tidak tahan untuk bertanya kembali, "Wahai Nabi Khidir, mengapa engkau membangun rumah yang sudah rusak?" Maksudnya tidak ada gunanya karena kita di sini hanya berdiam sebentar saja. Kenapa kamu sampai membangun rumah tersebut? Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu, akan tetapi
Eh, aku rasa sampai di sini perjalanan kita. Baik, aku akan menjawab kenapa aku, kata Nabi Haidir, kenapa aku membolong-bolongi perahu tersebut? Karena ternyata perahu tersebut kalau kelihatan bagus itu akan disita oleh kerajaan. Jadi kerajaan itu senang menyita perahu-perahu yang bagus. Apabila perahu yang bagus itu disita, maka nelayan tidak akan bisa mencari ikan dan mencari nafkah buat keluarganya. Pertanyaan yang kedua dari Nabi Musa adalah kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil. Lalu Nabi Khidir berkata bahwa apabila anak itu besar, maka dikhawatirkan anak itu akan membawa orang tuanya ke jurang ke jurang kekafiran gitu. Makanya Allah merintahkan aku untuk membunuh anak tersebut. Dan yang ketiga, kenapa aku membangun rumah? Aku bangun padahal kita tinggal hanya sementara karena rumah itu nantinya akan menjadi tempat tinggalnya anak yatim piatu, anak fakir miskin. Dan di rumah itu sebenarnya di bawah rumah itu ada harta karun, ada harta yang tersimpan di dalamnya dan itu nanti akan dimanfaatkan untuk yatim, begitu ya. Nah, akhirnya mereka berpisah berjalan dan Nabi Musa tidak ikut jalan bareng lagi, berjalan bersama lagi dengan Nabi Khidir. Nah, dari situlah akhirnya saya terfikir bahwa eh, sebenarnya gitu sudut pandang manusia itu berbeda-beda dalam menangani suatu masalah gitu. Mungkin Nabi Khidir dengan keilmuannya dia merasa bahwa apa yang dilakukan adalah perintah Allah. Karena memang Allah itu memberikan kelebihan kepada beliau untuk eh, bisa menebak atau bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, kalau Nabi Musa merasa bahwa itu salah atas keilmuannya karena membunuh anak, merusak perahu, begitu kan, membuat sesuatu yang sia-sia itu tidak ada gunanya. Jadi dari situ saya berpikir bahwa dua orang nabi yang memang Allah tunjuk sebagai nabi, tapi mereka ternyata punya sudut pandang yang berbeda. Dan itu tergantung bagaimana keilmuannya. Pertanyaannya adalah siapa yang salah di situ? Nabi Khidir kah atau Nabi Musa? Apakah kita bisa menyalahkan Nabi Khidir yang diperintah Allah untuk membunuh anak kecil? Kan tidak, karena memang keilmuannya Nabi Khidir memang sampai di situ Allah memberikan kelebihan. Apakah kita menyalahkan Nabi Musa karena bertanya terus kepada Nabi Khidir? Tentu tidak, karena keilmuannya Musa berbeda dengan keilmuannya Nabi Khidir. Sehingga Musa itu bertanya atas apa yang memang sebenarnya itu perbuatan yang tidak baik menurut kacamata Nabi Musa. Jadi kalau dilihat di sini dua perbedaan sudut pandang yang Nabi Khidir kalau dilihat adalah dari sudut pandang hakikat gitu ya. Terus Nabi Musa dari sudut pandang syariat, dari sudut pandang perbuatannya. Nah, untuk itulah maka saya akhirnya membuat materi ini dengan judul Point of View. Saya share ya materinya ya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat materi saya? Kalau sudah terlihat, boleh dong saya diinfo sudah terlihat. Musiknya mana bla bla bla. Sudah kok, sudah Pak Samar. Oke, Alhamdulillah kalau begitu sudah terlihat ya. Oke, tadi cerita yang saya sampaikan adalah pengantar kenapa saya akhirnya membuat materi point of view ini. Nah, akan tetapi kalau point of view itu saya lebih suka menyebut point of view itu dengan eh, bentar ya, nggak bisa diklik ini. Sebentar. Nah, saya lebih suka menyebut point of view dengan point of view. Ini sudut pandang yang berbeda lagi nih. Kita ngomong sudut pandang lagi. Kalau point of view itu yang kita lihat ada di luar diri kita maksudnya. Tapi kalau point of view adalah kita melihat berdasarkan apa yang kita lihat ada di dalam diri kita. Jadi you itu objeknya adalah kita. Kalau point of view objeknya adalah sesuatu yang di luar, kalau point of view objeknya adalah diri kita sendiri. Kalau point of view
itu dilihat oleh mata telanjang, maksudnya mata kita ya, yang Allah ciptakan. Kalau point of view, poin atas diri kita itu yang lihat adalah mata hati kita, ya, atau mata batin kita. Makanya kan Al-Quran kan suka ada kan mata hati, buka mata hati, begitu ya. Nah, jadi saya lebih seneng dengan point of view. Terus kalau kenapa lagi sih bedanya nih, Coach? Bedanya lagi adalah kalau point of view adalah sesuatu sebab, sebab. Kalau point of view adalah akibat. Artinya gini, kita melihat sesuatu di luar sebagai sebab dan itu membuat kita berpikir bagaimana kita untuk bertindak mengatasi sesuatu itu. Gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak, teman-teman? Maksud saya perbedaan antara point of view dan point of view. Boleh dong saya dikasih info. Jadi ini penting pemahaman pertama untuk kita melangkah ke slide berikutnya. Belum bisa dipahami ya? Oke, saya ulang kembali. Belum bisa Ibu Anastasia, belum bisa ya? Oke. Baik, saya ulang kembali ya. Oke, saya ulang kembali. Sudut pandang sudah. Oh, ini sudah apa ini maksudnya? Terlihat oh sudah. Baik, Bapak Ibu saya ulang kembali ya. Judul materi saya hari ini adalah point of view. Akan tetapi saya lebih senang menyebutnya dengan point of view. Nah, ini slide-nya terlatih. Ya. Nah, judul materi saya adalah point of view, akan tetapi saya lebih senang menyebutnya dengan sebutan point of view. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Kalau view itu adalah sesuatu yang kita lihat dari luar, kalau point of view adalah poinnya ada di diri kita. Ah, simpelnya seperti itu, Ibu. Kira-kira bisa dipahami ya. Kalau point of view adalah objek yang kita lihat, kita tidak bisa menentukan objeknya, tergantung alam memberikan objeknya, kita mau lihat masalah apa. Tapi kalau point of view, poin di diri kita sendiri itu bisa kita kendalikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Ibu Anastasia. Bisa dipahami ya, Ibu ya? Insya Allah masih kurang paham ya. Oh bisa, Ibu Anastasia bisa. Oke, saya ulang lagi, sekali lagi. Mohon dipahami. Paham, Coach? Oke, saya ulang sekali lagi. Karena ini menentukan nanti untuk slide-slide yang berikutnya. Masih ada yang belum paham? Point of view dengan point of view, ya yang ini. Ya itu adalah satu hal yang berbeda. Kalau point of view adalah sesuatu atau view atau pemandangan atau sudut pandang yang kita lihat dari luar dengan kacamata kita. Kalau point of view adalah sesuatu yang ada di diri kita, ya, yang kita bisa kendalikan. Begitu. Maksudnya point of view adalah yang kita lihat, point of view adalah bagaimana kita bertindak setelah melihat yang kita lihat. Seperti itu ya. Alhamdulillah sudah banyak yang paham. Oke. Baik, kalau begitu saya lanjut ya. Kalau sudah tahu perbedaan antara point of view dan point of view, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah table of view, nanti kita akan belajar ini semua ya. Baik, saya mulai saja dengan slide yang pertama. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Apa sih sudut pandang teman-teman terhadap SR12 nih? Saya mau tahu nih, apa pandangan teman-teman atas SR12? Boleh di chat, boleh langsung bicara. Boleh nggak ada yang kasih tahu ke saya sudut pandang teman-teman terhadap SR12? Apa nih? Nanti sudut pandang ini kita bisa menentukan kemana nih kita akan melangkah setelah mengetahui sudut pandang tersebut. Boleh Bun? Info ke saya Bun. Produk herbal yang memiliki banyak manfaat dari Ibu Neng. Oke. Apalagi nih, apalagi? Oke, bisnis profitable, Masya Allah. Bisnis yang profitnya jangka panjang, Masya Allah. S12 satu produk yang berkualitas. Produk herbal, brand lokal. Wah, ini kalau saya lihat ini memberi manfaat untuk semua orang, Masya Allah. Beragam ya. Baik, Bapak Ibu, ini
bisnis yang bukan MLM. Oke, alhamdulillah. Ini kalau dari sini aja nih kita bisa lihat bahwa teman-teman punya sudut pandang yang hampir sama, tapi nggak semuanya sama. Itu tergantung dari perspektifnya masing-masing. Ada yang bilang bisnis bukan MLM, ada bilang bisnis profitable, ada yang bilang herbal, begitu ya. Ini berbeda-beda sudut pandang. Ada yang beda, ada yang sama, tapi saya lihat tadi memang tidak sama semua ya terhadap sudut pandang mitra terhadap SR12. Nah, sekarang ini saya bukan mau menilai sudut pandang yang teman-teman infokan ke saya terkait SR12 itu salah atau benar. Tapi saya mau sedikit kita eh, apa ya, sedikit kita belajar bagaimana sudut pandang itu bekerja gitu ya. Apapun sudut pandangnya itu adalah sudut pandang dari teman-teman semua, tapi semoga setelah ini akhirnya kita punya perspektif atau sudut pandang yang berbeda terhadap SR12 nih. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar dua orang yang tulisannya sudut pandang. Kalau dari sebelah kanan dia bilang angka 9, kalau dari sebelah kiri dia bilang angka 6. Ya, kalau boleh dibilang ini siapa yang salah? Pastinya nggak ada yang salah ya, betul ya. Jadi juga kalau kalau misalnya mohon maaf ya kalau suami istri ada permasalahan gitu ya, pasti istri bilangnya merasa benar, suami juga merasa benar, karena sebenarnya nggak ada yang salah, hanya dari sudut pandang mana eh, suami melihat dan dari sudut pandang mana istri melihat. Nah, sama seperti bisnis juga sama ya. Dari sudut pandang mana bisnis itu dilihat. SR12 itu dilihat. Tadi kalau lihat di sini ada yang 9, ada yang 6. Nah, ternyata perbedaan sudut pandang ya, itu menentukan cara berpikir. Mungkin orang yang punya sudut pandang 9 berarti dia punya cara berpikir 9. Kemudian orang yang punya sudut pandang 6, mungkin di otaknya atau di pikirannya lagi kepikiran angka 6. Padahal angkanya sama, tapi sudut pandangnya berbeda terhadap sesuatu yang kita lihat. Nah, ternyata sudut pandang itu mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi point of view kita untuk menilai sesuatu. Nah, cara berpikir itu bisa menentukan bagaimana cara kita bertindak. Orang yang sudut pandangnya 9, cara berpikirnya akan 9, maka cara bertindaknya juga akan 9. Akan tetapi orang yang punya sudut pandang 6, cara berpikirnya akan 6 dan cara bertindaknya juga akan 6. Nah, ketika ada perbedaan cara bertindak, maka sudah otomatis akan ada perbedaan hasil. Betul ya? Perbedaan cara bertindak akan menentukan perbedaan hasil. Betul ya? Insya Allah. Oke, siap. eh jadi gini, jadi kalau misalnya gitu ya, Bapak Ibu sudah terlanjur punya sudut pandang yang baik atau yang tidak baik itu hasil yang baik atau hasil yang tidak baik itu sebenarnya dari sudut pandang awal. Kalau dari sisi SR12 ya, dari sudut pandang awal bagaimana menilai SR12 ini. Apakah SR12 ini dinilai sebagai bisnis profitable atau kan S ya ya. Oke, saya bisa lanjut ya. Oke, saya lanjut. Apakah bisnis SR12 ini dilihat dari sudut pandang sebagai bisnis atau dilihat dari sudut pandang sebagai berdagang aja? Nah, itu akan beda cara berpikir, akan beda cara bertindak, akan beda dengan hasil. Tergantung dari sudut pandangnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Coach, gimana ya caranya untuk membuat sudut pandang saya itu selalu positif? Coach, gimana Coach caranya untuk membuat sudut pandang saya terhadap bisnis SR12 itu adalah bisnis yang besar sehingga saya punya hasil yang besar. Coach, bagaimana untuk merubah sudut pandang saya Patung bahwa kapan sudut pandang saya itu selalu insya Allah ke jalan yang baik udah begitu. 112 yang Gimana caranya? Mau tahu nggak nih Bapak Ibu?
Mau tahu nggak bagaimana caranya sih supaya sudut pandang kita selalu Mau, positif? Coy. Mau. Mau ya? Oke, mau banget. Baik, kalau mau, begini ya Bapak Ibu. Cara merubah sudut pandang dari yang kurang baik menjadi baik, atau dari yang baik menjadi lebih baik. Itu adalah yang pertama sebenarnya. Sudut pandang itu ditentukan pertama kali itu adalah dari didikan keluarga, didikan orang tua kita. Termasuk kita bagaimana mendidik anak itu akan menentukan bagaimana cara pandang anak kita terhadap sesuatu kejadian atau suatu permasalahan. Kalau kita juga awalnya dari didikan orang tua kita. Wah, coach, kalau itu mah sudah terjadi. Tapi jangan jangan khawatir, masih ada faktor yang lain. Faktor lain adalah sosial media. Kan banyak kan sosial media, kadang-kadang kita perasaannya apa, kita scroll. Apalagi bapak ibu atau ibu-ibu nih, terutama nih bunda-bunda nih yang lagi galau gitu kan. Lihat scroll-scroll TikTok, sosial media isinya galau semua. Nah itu mempengaruhi nanti sudut pandang kita terhadap sebuah sesuatu permasalahan. Karena akhirnya banyak orang yang punya pendapat berdasarkan sosial media yang dia lihat. Apalagi sosial media yang dia lihat mewakili perasaannya. Itu pasti dibenerin tuh sama dia tuh. Padahal belum tentu benar. Nah itu sudut pandang itu tergantung juga pada sosial media. Oke kok tergantung apa lagi? Juga tergantung sama pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, disitulah sudut pandang kita akan kurang lebih sama dengan siapa kita bergaul. Begitu ya? Kan juga ada yang bilang kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita juga akan ketularan wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang las, maka kita akan kecipratan apinya. Kan begitu ya? Nah, terus bagaimana cara merubah sudut Hmm. pandang? Yaitu dengan Ya, pengalaman ya, pribadi. sekarang ada alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sudut pandangnya positif, sudut pandangnya baik, sudut pandangnya di SR ini sebagai bisnis, bukan cuma sedagang aja, sudut pandangnya ingin maju, Bapak Ibu bisa melakukan yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah rubah pergaulan Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang sudah benar, sudah baik, bergaul dengan yang positif, dilanjutkan. Lebih lagi, gitu ya. Tapi kalau kita merasa bahwa iya nih coach, kenapa ya saya sering ngeluh? Coba lihat dengan siapa Anda bergaul. Iya nih coach, kenapa ya saya suka eh apa itu gibah gitu kan? Coba lihat dengan siapa Anda bergaul. Atau coach ternyata alhamdulillah saya selalu bersyukur. Pasti teman-teman lingkungannya yang suka bersyukur. Nah, itu tidak bisa dihindari. Memang begitulah hukumnya gitu ya. Jadi mulai sekarang rubah cara bergaul teman-teman semua dengan kita. Nah, ya kan? Semua ini karena semua ini Bapak Ibu kan menjadi data. Menjadi data di dalam pikiran kita. Nah, data itu masuk ke dalam pikiran kita. Dia masuk ke dalam pikiran kita. Nah, tadi saya sudah sebutkan, pikiran kita mau positif, mau negatif itu tergantung dari di mana pergaulan kita. Ya, saat ini ya, kalau didikan orang tua kan sudah ya, sudah kita lewati. Atau mungkin ada yang belum yang masih ada orang tua, alhamdulillah. Tapi rubah pergaulan kita itu yang paling pertama. Mungkin kalau dari bisnis SR12, ya carilah partner coach yang positif, yang nggak ngeluh, begitu ya, yang selalu positif. Insya Allah itu akan beda. Mitra SR12 yang suka ngeluh sama Mitra SR12 yang semangat itu hasilnya akan beda. Percayalah. Kenapa? Karena bisnisnya sama, hasilnya beda. Itu apa? Yang menentukan itu adalah yang tadi saya bilang, sudut pandang yang dipengaruhi oleh pergaulan. Gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman semua juga udah tahu nih mau ngapain nih. Kok saya mau lebih baik lagi berarti kita harus punya partner, punya leader yang positif gitu ya. Karena yang ngeluh itu tuh nular. Kitanya juga akan ngeluh. Kenapa? Karena ada orang yang punya permasalahan sedikit, kayak dadanya udah sesek banget. Tapi justru ada orang udah masalahnya bertubi-tubi, dia masih bisa ketawa-tawa, masih bisa senyum-senyum gitu ya. Nah, itu dadanya lapang, pergaulannya juga positif dan selalu bersyukur.
Ya, Bapak Ibu mau dong, pastinya mau jadi manusia yang selalu bersyukur ya. Insya Allah. Oke, baik, baik. eh Bapak Ibu di dunia ini gitu ya. eh, Kenapa kita menjadi punya sudut pandang baik, positif ataupun negatif gitu ya. Itu sebenarnya kan kita yang menentukan. Tadi saya bilang, sudut pandang sebenarnya tidak lahir begitu saja. Itu tergantung dari bagaimana pergaulan kita sehingga itu bisa mengubah cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir ala coach, saya mah bergaul sama yang ngeluh-ngeluh gitu. Ya insya Allah saya nggak ngeluh. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena bisa jadi kita akan sama dengan apa yang sering kita bergaul, apa yang sering kita pergauli, dengan siapa kita bergaul, ya. Karena apa, teman-teman? Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Mohon maaf ya. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya. Teman-teman tahu hukum sunatullah. Hukum sunatullah itu adalah hukum yang berjalan atas ketentuan Allah. Tapi kalau mungkin bahasa saya agak bingung ya mengartikan sunatullah. Maksudnya gini, saya mau tanya nih, teman-teman tahu yang namanya algoritma nggak? Cara kerja algoritma. Contoh gini, ketika bunda-bunda ngebuka scroll TikTok atau bapak-bapak sekarang kan lagi ada bola nih, bentar lagi ada bola ini Bahrain lawan Indonesia kan kita senang bola. Begitu scroll-scroll itu media sosialnya misalnya bola. Di TikTok bola. Begitu kita scroll kemudian pasti isinya berita-berita bola terus. Kalaupun nggak berita bola semua, tapi kebanyakan berita bola semua. Kalau misalnya ada yang cerita tentang keluhan, keluh kesah kehidupan, atau mungkin cemburu dan lain-lain sebagainya, nah, pasti juga isinya TikTok itu yang kita lihat adalah di scroll-scroll isinya tuh kayak gitu-gitu. Bener nggak kira-kira? Boleh dong dijawab, teman-teman. Itu tuh cara kerja algoritma. Wah, bener banget gitu. Ya, Ibu Dian Agustina. Nah, bener banget, bener-bener. Nah, jadi teman-teman, begitulah cara kerja sunatullah. Seperti cara kerja algoritma. Makanya kalau kita ngeluh, 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 ngeluh terus, pasti munculnya setiap bisnis apapun pasti isinya keluhan, 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 keluhan. Nah, orang yang ngeluh, 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 ngeluh terus omsetnya itu bakalan mau nggak mau, suka nggak suka karena dia banyak merasa banyak masalah, banyak keluhan, merasa banyak kendala, akhirnya tidak terjadi itu omset yang diinginkan. Tapi kalau misalnya orang udah positif, tadi sunatullahnya itu bekerja. Orang positif pasti akan dia mencari pergaulan yang positif. Ketika dia ketemu pergaulan yang positif, dia akan bersyukur. Maka data yang masuk ke kepalanya adalah data bersyukur dan data positif. Nah, kalau isi data kepalanya sudah positif, pasti tindakannya juga akan menjadi tindakan bersyukur dan tindakan positif. Jadi, teman-teman, mulai sekarang, yuk kita bergaul dengan yang menurut kita lebih baik, gitu ya. Karena ini bukan bicara masalah pergaulan aja. Ternyata hal itu bisa merubah sudut pandang kita dan bisa menentukan hasil kita ke depan. Sepakat ya? Sekarang kita mau rubah, kita akan bergaul terutama di bisnis SR12 dengan leader-leader yang sukses begitu ya. Supaya kita ketularan sukses. Karena semua masalah yang ada di SR12 yang sukses masalahnya sama yang belum omsetnya belum sesuai begitu. Makanya kita cari orang-orang yang sudah lebih berhasil di situ. Insya Allah jalan kita juga akan menuju ke situ. Bismillah. Ibarat teko ya coach, kalau diisi teh keluar teh, di budi positif keluar positif. Begitu juga negatif. Masya Allah Ibu Endang. Kurang lebih seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Berarti bisa apa memahami apa yang saya maksud begitu. Saya khawatir penyampaian saya yang kurang gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kalau ini bisa dipahami. Jadi itu maksud saya. Nah, untuk itu mari kita lihat video berikut.
Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat.
Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari. Dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo.
Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, gimana? Udah lihat ya videonya ya? Gimana ini tanggapannya Bapak Ibu setelah melihat video tersebut? Bapak Ibu, gimana tanggapannya setelah melihat video? Wah, bagus, gitu, kerja lebih cerdas, Masya Allah. Ini yang saya maksud nih. Kerjanya lebih cerdas, banyak pelajaran lihat, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus, bagus. Nah, tentunya kalau kita lihat video tersebut ada dua perbedaan sudut pandang lagi tuh. Untuk mencari air buat desa, ternyata ada dua orang dengan isi kepala berbeda. Pasti dia juga punya cara yang berbeda hingga hasil akhirnya berbeda. Tentunya kita semua kepingin hasil kita di bisnis SR12 ini hasilnya seperti hasilnya Pipo gitu ya. Kita bangun sistem gitu. Ya, kita nggak cuma buat dagang aja, jualan aja, terus-terusan, tapi kita bangun mitra. Ciptain mitra, bangun mitra. Supaya apa? Supaya mitra jadi distributor, supaya kita punya sharing profit. Nah, kalau kita punya sharing profit, itulah yang namanya kalau dibilang Pipo itu sistemnya sudah bekerja. Nah, kalau mitra kita sudah banyak, ya sistem itu pasti akan bekerja juga untuk kita. Karena berapapun omset yang dihasilkan oleh anak kita atau cucu kita, mitra kita, itu ada sharing profit untuk kita, gitu ya. Nah, itu yang namanya kita membangun sistem. Bukan nggak boleh bazar, boleh. Bukan nggak boleh jualan-jualan langsung cari untung-untung, boleh, nggak apa-apa. Tapi seperti apa yang dilakukan Pipo, kita harus siapkan nih overtime kita. Di waktu tertentu kita mengunjungi teman-teman kita, bazar dan lain-lain sebagainya. Di waktu sisi yang lain kita eh, berjualan, bazar, tapi ada waktu di mana kita mencari mitra. Nah, tapi untuk tujuan kayak ke tempat teman, itu niatnya pikirin untuk menambah mitra, menambah mitra, menambah mitra. Semakin banyak mitra kita, insya Allah jualan akan semakin mudah. Begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Memang untuk mencari mitra itu pasti ada tantangannya ya. Tapi seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa kita bergaul sama yang sudah berhasil. Kita bergaul sama yang sudah usahanya maksimal. Kan ada ya leader-leader kita yang sudah maksimal. Insya Allah dikasih tahu caranya. Dan insya Allah kita akan juga sampai ke situ. Ya, amin. Nah, jadi antara Pipo dan Andrew tadi adalah ibarat sebuah pedagang dengan pebisnis. Kalau pedagang dia hanya fokus kepada transaksi saja, orientasinya jangka pendek, skala bisnisnya memang skala bisnisnya harusnya kecil, resikonya rendah, inovasinya rendah, sudut pandang terhadap konsumen ke pembeli juga banyak.
Lalu bagaimana kalau bisnis? Bisnis itu fokusnya pada sistem bisnis, bukan hanya transaksi saja. Tapi dia pelajari sistemnya, dia buat sistemnya, dia bangun mitranya. Makanya kan leader-leader kita kan punya yang namanya support system kan. Nah itu karena tujuannya ingin supaya penghasilan itu adalah sistem yang berjalan. Nah itulah sudut pandang pebisnis. Makanya yang tadi saya bilang sudut pandang pasti beda. Ada yang pedagang aja, ada yang pebisnis aja. Setelah lihat materi ini, insya Allah kita semua teman-teman harus punya sudut pandang yang bisnis. Kenapa? Karena orientasinya juga jangka panjang. Skala bisnisnya ini besar ya, terbalik ini yang ini nih. Resikonya lebih tinggi, oke, tapi kita punya inovasi tinggi dan sudut pandang terhadap konsumen ke arah membangun sistem. Bukan cuma pembeli banyak, tapi membangun sistem. Jadi kesimpulan yang sederhana adalah pedagang berfokus kepada menjual produk, sedangkan pebisnis berfokus pada membangun bisnis. Bisnis sudah pasti berdagang, tapi berdagang belum tentu berbisnis. Betul ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak pelajaran. Oh, caranya gimana untuk menjalin mitra produktif? Oke, untuk menjalin mitra produktif nanti kita akan buatin sesi lagi ya. Tapi di sini saya mau ngerubah nih. Gimana caranya kita untuk punya sudut pandang yang lebih positif gitu, tidak mudah mengeluh. Itu adalah kita temenin nih leader-leader kita yang baik, leader-leader kita yang sudah lebih maksimal dari kita, sehingga kita bisa ketularan dari situ dan pasti kita punya cara sendiri untuk bagaimana untuk menggait mitra itu sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, next selanjutnya. Kalau kita sudah berpikir mulai sama nih, coach kita sekarang di SR12 mikirnya nggak cuma dagang doang, coach. Kita nggak cuma jualan gomilku aja, coach. Kita mau nih, coach, belajar pelan-pelan seperti leader-leader kita yang sudah maksimal. Kita punya banyak mitra, kita bangun sistem nih, coach. Nah, sistem itu atau berdagang atau berbisnis itu kita harus pakai, kalau bisnisnya kita harus mulai pakai yang namanya metode STP nih. STP proses supaya apa? Supaya apa yang kita sasar, apa yang kita jual, apa yang kita tuju itu eh, apa ya? Lebih terfokus. Ibarat kalau perang nggak buang-buang peluru gitu. Tidak sampai kepada segmen yang salah. Jadi STP adalah segmentation, targeting, dan positioning. Nah, apa itu segment market? Oh, mohon maaf Bapak Ibu boleh di-mute dulu ya suara mic-nya ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan STP? S-nya itu adalah segment market. Atau kita diam dulu deh ya, dengar azan ya. Oke, baik Bapak Ibu kita mulai ya. Ini ada pertanyaan pebisnis, apakah bisa dimulai dari usia menjelang senja? Karena sebelumnya hanya pedagang. Ibu Anastasia itu sangat bisa sekali kalau di SR12. Karena di SR memang sudah dibuat sistem sedemikian rupa yang bisa sukses bukan hanya orang yang kalangan muda saja, tapi orang yang sudah menjelang senja insya Allah juga bisa sukses. Karena banyak contoh-contoh DU kita yang memulai bisnisnya setelah pensiun dan berhasil. Gitu ya. Siapa aja nanti boleh tanya sama leadernya atau boleh nanti akan sering-sering bikin acara SR12 ya sampai kita akhirnya tahu gimana caranya. Karena di SR itu nama Coach Sharman tidak ada absen kehadiran. Nanti untuk absen kehadiran itu dengan Mbak Kyurina ya. Oke, saya lanjut lagi. SR12 itu punya sistem bukan yang sistem konvensional yang kita bekerja, berdagang, konvensional, bermodal, jualan, buka toko, bukan. Tapi memang SR12 ini sudah dirancang sedemikian rupa sistemnya bisa sukses
baik yang usia senja, apalagi yang masih muda, begitu ya. Dan itu sangat mungkin sekali di SR12 ya. Oke, kita balik lagi ya. Kita tentukan dulu segmen pasar kita. Ya, segmen pasar kita tentukan dulu berdasarkan demografis, geografis, perilaku konsumen. Kalau kita sudah menentukan segmen pasar kita, ya baru kita target nih. Kita targetin kemana kita jual gitu. Supaya lebih mudah nih sasarannya. Yang ketiga, kita buat yang namanya positioning. Kira-kira kelebihan produk kita tuh apa? Atau kelebihan bisnis SR12 dari bisnis yang lainnya apa? Begitu ya. Contoh nih ya, contoh segmen market begini. Nah, ini kan kita ada yang namanya generasi baby boomer, Gen X, Gen milenial, Gen Z, Gen post. Nah, pertama, segmentation itu kita harus nentuin. Kira-kira bisnis SR12 atau produk yang mau kita jual cocok untuk generasi mana nih? Begitu. Itu namanya segmentasinya dulu. Oh, coach, kalau susu Gomilku Gold kayaknya cocok untuk mereka yang berusia misalnya dari 24 tahun hingga 74 tahun. Oh, berarti susu Gomilku Gold itu cocok di gen baby boomer, gen X sama gen milenial. Nah, makanya segmentasinya jangan jual susu Gomilku Gold berarti ke yang gen Z nih. Karena 0,7 nggak cocok dijual Gomilku Gold gitu ya. Atau mungkin Gen Z. Ya mungkin Gen Z lebih cocoknya dengan Gomilku yang original atau yang coklat atau yang strawberry. Nah itu namanya segmen pasarnya kita tentuin dulu. Karena kan kita sudah mau nih jadi pebisnis nih. Kita harus mulai belajar nih. Oh segmentasinya begini ya coach ya. Nah setelah kita tahu nih ya. Ternyata Gomilku Gold itu cocoknya untuk usia 24 sampai 74 tahun. Oke. Setelah kita tahu baru kita tentuin lagi. Kira-kira di daerah kita ya, itu orang-orang dengan usia di situ di mana kita bisa temukan. Misalnya kalau itu berarti oh, saya harus cari orang-orang yang sudah pensiun misalnya. Oh, kalau di masjid kan itu kita mesti banyak kenalan ya. Nah, biasanya umur-umur tertentu yang sering ke masjid, wah berarti di situ tuh saya target. Itu contoh aja ya, contoh itu targetnya. Kemudian positioningnya gimana coach? Kita cari ini, apa sih kelebihan Gomilku Gold sehingga kita yakin untuk menawarkan itu. Apa sih kelebihan Gomilku Gold bahkan dibanding dengan produk yang lain? Apa itu namanya? Kita kenali dulu produk itu yang namanya dengan cara USP, Unique Selling Point. Jadi kita kenali keinginan konsumen, kita sesuaikan produknya. Setelah segmennya kita dapat, targetnya kita sudah tahu kemana. Kita kenali lagi konsumennya, berikan pelayanan yang memuaskan, ciptakan sesuatu yang unik, kemudian cari tahu kompetitor itu seperti apa. Begitu ya. Oke. Nih. Oke. Terus kemudian ya, saya kasih contoh ya, kasih contoh ya. Saya kasih contoh, misalnya, nah ini sari kurma. Berarti sari kurma adalah untuk segmen orang-orang Muslim nih. Sorry, orang-orang yang sedang berpuasa, gitu ya. Oke, berarti saya harus nawarin orang-orang karena Ramadan itu untuk Muslim, berarti kayaknya sari kurma cocok nih untuk orang-orang yang Muslim nih, gitu kan ya. Terus segmennya kita udah tahu, berarti sari kurma untuk orang yang berpuasa. Kemudian targetnya kemana? Karena sari kurma ini kayaknya cocok untuk orang-orang yang umurnya di atas 10 tahun kali ya. Wah, sari kurma. Oke, berarti saya harus tahu nih jualnya, targetnya ke siapa. Tapi bagaimana cara menawarkan? Temukan keunikan sari kurma. Oh, sari kurma ini ternyata tinggi kandungan karbohidratnya sehingga dia bisa eh, bisa menahan rasa lapar karena kandungan karbohidratnya tinggi. Oke. Terus apalagi? Oh, ternyata keunikannya sari kurma SR12 adalah 100% dari kurma, dari sari kurma.
nggak ada campuran-campurannya. Nah, itu namanya unique selling product. Kita udah tahu segmennya, kita udah tahu targetnya mau kemana, kemudian kita udah tahu kelebihannya, unique selling pointnya, dan akhirnya kita tidak buang-buang peluru, kita jual ke yang sesuai dengan sasaran kita. Ya, contoh lagi apa? Ini yang tadi Gomilku Gold. Ya, ini kelebihan-kelebihan Gomilku Gold nih. Susu kambing ini saya kasih contoh aja, ini simpel aja ya. Daun kelor, kalsium salmon, ikan gabus, ekstrak jahe, ekstrak bawang putih begitu ya. Itu berarti kita harus jualnya ke orang yang dari usia berapa ke usia berapa. Tentunya buat anak-anak nggak cukup, nggak kurang cocok ya, kurang cocok. Terus kemudian apa keunikannya? Keunikannya berarti ternyata susu Gomilku Gold dibanding susu eh, yang lain gitu ya, yang sejenis itu ada kalgo, fishbone, salmon, kalsium. Nah, di susu yang lain di kompetitor itu nggak ada, begitu ya. Kemudian dia ada begitu ya. Terus di sini dominan protein nabati. Nah, kita harus kenali juga nih unique selling point-nya sehingga kita tahu mau kelebihan unique selling point-nya sehingga orang itu lebih tertarik gitu. Ya, kemudian apalagi deodoran kandungannya tawas, citrus lime sama aloe vera. Keunikannya apa, Pos? Nah, bisa lihat. Kalau kita punya deodoran spray kan harganya cuma 42-an ya. Atau yang premium kan 60 sekian gitu ya. Nah, kemudian kalau merek lain yang sini ada nih. Kita tuh deodoran tuh 60 mili ya. Ini 60 mili jualnya 88.000. Bahkan tidak ada kandungan herbal alami. Kemudian ada lagi milik natural. Ya, 60 mili memang 55.000 tapi cuma satu varian. Begitu ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini merek Perspirex. Isinya cuma 20 mili, harganya 250.000. Dia roll on dan lengket. Nah, jadi kita kalau udah tahu segmennya kemana, unique selling point-nya kita tahu, kita nggak buang-buang peluru gitu ya pada saat kita menawarkan. Sasarannya karena sasarannya tepat. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan dalam menjalankan bisnis SR12 gitu, kita harus bangun yang namanya personal branding. Jangan kita bangun pencitraan. Coach, apa sih bedanya personal branding dengan pencitraan? Nah, personal branding di sini adalah proses membangun dan membentuk persepsi publik tentang diri kita. Contoh aja lah biar mudah ya. Contoh personal branding misalnya gitu. Najwa Shihab, beliau memang punya personal branding terkenal sebagai jurnalis yang cerdas, jurnalis yang tajam. Itu memang personalitinya beliau begitu. Beliau begitu bukan pencitraan. Karena itu memang beliau dari dulu seperti itu. Itu namanya personal branding. Apalagi misalnya sosok Prabowo Subianto ya, presiden kita. Personal brandingnya memang beliau sudah terkenal tegas. Nah, itu bukan pencitraan karena memang dia personal brandingnya tegas. Apalagi Bapak Tony Firmansyah dan Ibu Asrianti Salam. Nah, personal brandingnya Pak Tony memang seperti itu. Dia sebagai pembangun, ramah, ingin mensukseskan semua mitra. Itu memang personal brandingnya beliau itu seperti itu, bukan pencitraan. Lalu apa bedanya kalau pencitraan? Kalau pencitraan biasanya sifatnya hanya sesaat. Ya, contoh pencitraan misalnya, mohon maaf ya, ada public figure yang nggak biasa jualan skincare, tiba-tiba ikut-ikutan biar jualan skincare, dia pencitraan iklan ini bagus, itu bagus, padahal bukan bisnisnya dia. Makanya biasanya kalau pencitraan itu tuh biasanya usianya nggak lama, ya. Apalagi kalau mohon maaf banget kalau misalnya adalah kita memilih wakil-wakil wakil-wakil rakyat kita gitu ya, itu pasti ada beda yang memang personal brandingnya bagus sama yang pencitraan. Kita tahu karena pencitraan itu sifatnya sangat sementara, tapi kalau personal branding itu selamanya. Orang mengenal kita dengan branding kita seperti itu. Jadi sebagai pebisnis kita harus bangun personal branding. Mungkin kalau cuma pedagang ya bangun pencitraan juga udah cukup gitu ya. Pencitraan aja gitu. Harga dimurah-murahin gitu.
diturun-turunin misalnya. Itu biasanya nanti nggak lama yang gitu-gitu ya. Karena apa? Dengan menjual di bawah harga dengan secara tidak langsung akan merusak harga dari jualan SR12. Yang akhirnya bukan cuma merusak orang sekeliling tapi juga merusak dirinya. Kenapa? Karena harganya jadi rusak, profitnya jadi turun. Begitu. Jadi sudah tidak sesuai dengan tujuan didirikannya SR12 ini. Ya. Jadi sebagai pebisnis bangun personal branding bukan pencitraan semata. Apalagi? Nah, sebagai pebisnis, nah bedanya pebisnis dengan pedagang adalah pebisnis lebih menggunakan convert selling dibanding hard selling. Convert selling itu adalah fokus mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan yang benar-benar membeli produk atau layanan, menekankan pada pemahaman kebutuhan pelanggan serta solusi. Gitu. Jadi dia yang namanya convert selling itu jualan benar-benar dengan service. Kalau mungkin ada yang mengikuti dulu ya, service itu service excellent. Begitu ya. Nah, kalau hard selling dia hanya ngejual aja. Ngejual tanpa memikirkan nanti akibatnya seperti apa. Gitu ya. Ngejual terus customer yang beli nggak ditanyain cocok apa nggak di follow up lagi. Nah itu hard selling. Kalau convert selling lebih kepada dia menjual tapi membangun yang namanya service excellent. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi apa yang sudah disampaikan ini terus kita lakukan dengan sebaik-baik dan tularkan ini kepada mitra-mitra kita. Gitu ya. Tularkan ini as a leader gitu. Sebagai leader bukan sebagai bos. Ya apa bedanya? Jangan cuma nyuruh aja. Mitra lu begini, lu begitu. Tapi kita tidak melakukan. Weh lu jualan dong. Weh bazar dong. Tapi tidak melakukan. Tidak memberi contoh. Ya itu tidak baik. Tapi sebagai leader. Perlakukan diri Anda sebagai leader di depan mitra. Bahwa Anda mau merangkul. Anda mau berjalan. Kemudian Anda memberi pelajaran, mengajak gitu ya, mengajak bukan menyuruh. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Oke, sampailah kita di kesimpulan daripada materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah setiap individu memiliki sudut pandang yang unik, dipengaruhi oleh pengalaman latar belakang dan nilai-nilai mereka. Maka, dengan memahami sudut pandang sangat penting untuk komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan yang bijaksana, dan membangun hubungan yang kuat. Jadi penting sekali ya, itu yang namanya sudut pandang itu dengan sudut pandang yang positif dan maju. Sudut pandang yang benar-benar baik, yang positif, sudut pandang maju gitu ya, belajar dan bergaul dengan orang-orang yang lebih maju. Baik, itu saja materi dari saya. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Bagaimana cara menawarkan produk dengan orang-orang yang sama orang-orang? Saya baru gabung. Orang kalau lihat wajahnya langsung ingat susu gomilku coach. Luar biasa ya. Oke, baik. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Masya Allah ilmu coach. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kita akan ambil sesi yang lain ya. Terus bagaimana cara menawarkan produk yang seseorang ini untuk mungkin saya kasih tips aja kali ya, Pak siapa ini? Bagaimana? Ibu Yelan Mulyasari gitu ya. Mungkin untuk lebih detailnya Ibu bisa nanti lebih bertanya kepada yang sudah senior nih ya. Itu akan lebih detail. Nah, kalau dari saya ini perlu pemaparan satu materi lagi, nanti khawatir waktunya juga sudah jam setengah 4 ya. Nah, jadi penawarannya dari apa yang saya paparkan adalah Ibu Yelan mulai ubah pergaulan kita. Kalau ada yang baru gabung di bisnis SR12, kemudian gabung dengan teman-teman mitra yang suka ngeluh, nanti Ibu Yelan jadi akan banyak mengeluh. Makanya langkah pertama yang harus Ibu Yelan Mulia lakukan adalah ketemui leader yang sudah maksimal, yang sudah bisa dibilang sudah berhasil begitu ya, sudah benar-benar maksimal di bisnis ini. Banyak discuss, dengerin apa yang leader katakan, karena apa yang beliau katakan sudah pasti apa yang sudah beliau kerjakan.
Apa yang beliau sudah kerjakan adalah hasilnya kita sudah lihat ya, yang sudah maksimal ya. Nah, ikuti aja langkah-langkah yang disampaikan sama leadernya. Begitu ya, Bun. Terima kasih ilmunya, Coach. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri Zoom kita hari ini selalu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Terima kasih, Coach. Kak Sharma. Terima Kita beri kasih, tepuk tangan Coach, untuk Kak Sharma. ilmunya. Hebat banget ya hari ini. Point of Bagus view. ilmunya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, baiklah untuk Pak Sharman tetap di sana. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman terkait untuk materi hari ini? Aku buka sesi 3 pertanyaan ya. Hanya 3 Boleh, pertanyaan. boleh. Jika ada yang ingin bertanya boleh langsung di raise hand atau di unmute saja langsung bertanya. Saya, Kak. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aci dari Cilengsi Bogor mau bertanya bagaimana cara yang efektif untuk membangun jaringan bisnis kita seperti merekrut reseller, terus membuat satu lagi membuat customer itu nyaman dan repeat order terus. Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya membangun mitra yang baik, kemudian supaya teman-teman mitra betah sama kita gitu ya. Nah, kalau dari materi saya yang pertama itu cari tutornya dulu, cari leadernya yang positif, nanti leadernya akan memberitahu bagaimana caranya. Itu yang pertama. Yang pertama dulu ya, bergaul sama yang positif dulu. Bergaul sama teman-teman mitra yang positif dulu, nanti akan merubah sudut pandang kita dan merubah cara kita berpikir, sehingga merubah cara kita bertindak dan pasti akan merubah hasil. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita harus yang namanya membangun personal branding. Contohnya gini ya. Kalau kitanya aja sering ngeluh, pasti kita punya mitra juga sering ngeluh. Karena itu kalau saya bilang haram hukumnya ngeluh dengan mitra di bawah kita. Karena efeknya itu efek dominonya akan parah sekali. Kalau kita aja ngeluh, pasti mitranya akan bilang di dalam hatinya, dia akan dengerin keluhan kita. Tapi pada akhirnya dia akan bilang, leader gua aja ngeluh, apalagi gua, gitu ya. Itu hindari keluhan itu. Yang kedua, pertama belajar sama yang sudah maksimal usahanya. Kedua, jangan pernah mengeluh dengan mitra begitu ya. Karena bagaimanapun nih, misalnya kalau kita ngeluh, tiba-tiba mitranya tadinya udah semangat ya ngelihat kita ngeluh, nular tuh ngeluhnya. Itu akan ngeluh. Jadi bangun dulu personal brandingnya bahwa kita adalah leader yang kuat. Mau nggak mau, suka nggak suka harus seperti itu ya. Karena itu dilakukan juga oleh DU-DU yang sudah maksimal hasilnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, caranya adalah kita berikan service excellent, service yang memuaskan. Jangan sampai begitu ya, begitu teman-teman mitra sudah join sama kita, udah yang ditanyain cuma kayak yang tadi kayak bos tuh. Mana nih omset. Mau tutup target nggak? Mau ini berapa? Ayo, order. Nah, kita cuma bisanya gitu aja. Tapi kita harus rangkul dia. Begitu kan. Kalau misalnya dia tanya, udah beli gitu. Ketika mau beli kita langsung fast respon. Tapi begitu dia tanya, ini keluhan ini gimana ya? Kita jawabnya males. Kita jawabnya nanti dulu. Kita jadi lama responnya. Nah itu dinilai juga sama mitra. Karena saya punya satu cerita, kenapa mitra itu ada satu DU yang akhirnya dapat anak DU yang bagus karena fast respon. Jadi ada salah satu mitra yang oke, dia menghubungi mitra untuk jadi agen.
Tapi karena fast respon, akhirnya dia menghubungi mitra yang lain. Karena dia cek kan di sosial media kan. Cek nih distributor S12. Ternyata mitra yang mau gabung itu adalah mitra yang pada akhirnya jadi agen yang sukses. Jadi distributor yang sukses. Nah, kita kan sebagai leader akan dapat imbasnya. Nah, jadi juga jangan slow respon, layani dengan sepenuh hati, layani mitra dengan excellent, selayaknya pebisnis mengurus bisnisnya. Nah, mungkin 3 itu dulu yang bisa saya kasih ya, Ibu ya. Cukup menjawab ya. Ya, Coach, Mas. Terima kasih banyak. Cukup Terima cukup sama. kasih. Terima kasih. Baik-baik. Pertanyaan kedua. Mbak Neng Fajriah, langsung saja di-unmute, Mbak. Baik, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali materinya. Jujur saya Alhamdulillah. baru ya Coach bergabung di SR12, tapi Ya. memang semangat saya semakin kuat Masya karena Allah. Alhamdulillah. setelah mengikuti Zoom meeting 2 kali, jadi banyak pencerahan. Namun yang saya mau Alhamdulillah. tanyakan adalah bagaimana untuk memulai ini semua. Dikatakan seperti ini, Coach. Kita dari bawah itu kan sebagai marketer ya, Ya. Coach. Terus reseller, subagen, dan sebagainya sampai distributor. Ya. Misalkan nih, qadarullah saya punya uang, ingin langsung jadi agen, itu bisa kan ya, Coach ya? Ya. Nah, tapi menurut Coach sendiri, bagi pemula, apakah kita harus membangun mitra dulu, mencari kasarnya apa ya? Bukan bawahan, apa ya Coach bahasanya? Apa ya? Mitra ya, mencari mitra. Ya. Membangun mitra terlebih Ya. dahulu, baru kita masuk menjadi agen. Apakah langsung agen kita baru cari mitra gitu, yang lebih bagus gitu ya Coach ya? Ya, Yang siap. sekiranya jenjang bisnis kita akan terus jalan gitu loh Coach. Itu aja Siap. sih Coach yang Siap, saya mau siap. tanyakan. Terima kasih. Mantap. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa nih pertanyaannya, bagus ya. Pertanyaannya adalah saya ulangi, apakah mungkin kita bisa jadi agen karena kita punya kapital yang cukup untuk menjadi agen dengan 15 juta langsung jadi agen. Pertanyaannya apakah kita langsung jadi agen saja atau apakah kita membangun mitra terlebih dahulu? Gitu ya. Ini jawabannya tergantung permasalahannya ya. Kalau misalnya nih, kita sendiri contoh saya kemarin sempat datang juga tuh ya ke distributor SR12 ya Ibu Sixfulin ya. Dia sudah berbisnis jual beli handphone di situ, jual beli voucher di situ. Dia sudah punya pelanggan, dia sudah punya sistem pelanggan handphonenya laris. Pertanyaannya untuk orang seperti itu cocoknya dia jadi reseller dulu atau langsung agen? Kalau Agen. menurut saya orang seperti itu cocoknya langsung menjadi agen. Kenapa? Karena dia sudah punya jaringan. Begitu, ya. Tapi kalau untuk kita yang baru memulai dan kita belum punya masa yang banyak gitu atau jaringan yang banyak atau jaringan yang kuat, saya sarankan untuk menjadi reseller saja dulu. Kenapa? Karena kalau kita mungkin bisa punya kapital yang kuat untuk jadi agen, tapi setelah itu kita bingung barangnya mau dijual kemana kan, malah nanti jadi expire. Yang kita cari adalah bisnis supaya kita lebih baik, malah bangkrut, malah hancur kita. Begitu kan ya, malah uangnya habis kan kita nggak pingin begitu. Jadi kalau memang kita memang baru mulai dan kita tidak punya basis massa atau tidak punya jaringan yang kuat, nah sebaiknya jadi reseller dulu, kuatin dari bawah dulu. Setelah akarnya mulai kuat, kita mulai ajarin orang untuk bagaimana caranya kita jualan, kita tularkan sehingga orang itu mau jadi reseller. Terus semakin banyak reseller kita naik jadi subagen. Ketika kita jadi subagen punya kewajiban omset, kita nggak bingung jualnya kemana. Karena resellnya udah banyak. Reseller itu diajarin lagi cara membuat reseller lagi sehingga banyak lagi reseller jadi ibu itu punya anak dan punya cucu sehingga akhirnya kita bisa jadi
menjadi agen. Kita jadi agen, reseller yang tadinya under kita menjadi subagen. Nah, kita udah jadi agen, kita nggak akan bingung kemana ngejualnya karena kita ngebangunnya dari bawah. Begitu. Bahkan nih kalau saya punya cerita gitu ya, ada distributor yang memang memulainya itu dari marketer. Ada gitu. Permasalahannya adalah bukan karena distributor itu tidak punya uang. Ya, mungkin saya sebut aja ya, boleh tanya Ibu Sugianti, distributor Ibu Sugianti. Boleh tanya ya. Ke beliau memulai bisnis ini dengan marketer. Bukan karena nggak punya uang, tapi beliau ingin membuktikan apakah di bisnis SR12 ini bisa dari marketer jadi distributor. Tapi sekarang orangnya tuh Ibu Sugianti boleh tanya udah jalan-jalan ke Eropa tuh. Ya udah punya anak DU tuh. Udah punya cucu DU gitu. Mungkin ya. Nah, jadi jawabannya ada dua ya Ibu ya. Kalau sudah punya basis jaringan yang kuat, silakan langsung menjadi agen. Tapi kalau masih nol, masih kosong atau masih memulai, sebaiknya dari reseller dulu. Begitu ya. Baik, Oke, terima kasih Coach. terima kasih. Pertanyaan terakhir, silakan. Boleh, satu pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Coba aku cek di meeting chat ya. Oke, di meeting chat juga tidak ada pertanyaan. Berarti aku anggap udah cukup ya, berarti ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima Alhamdulillah. kasih Coach Arman. Terima kasih Bapak Ibu, Luar teman-teman semua. biasa. Semoga sukses di Terima bisnisnya. kasih Coach Sharman. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Coach. Oke, Terima baik kasih. buat teman-teman, aku mau mengingatkan kembali untuk jangan lupa. Teman-teman, jangan lupa untuk absensinya diisi ya. Untuk namanya Pak Syarman sudah ada. Aku tambahkan. Sudah Kak Q, sudah diisi. Diisi luar Terima kasih biasa. kembali Ibu, barokallah. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman yang sudah Kalau bertahan rekamannya ada di selalu mana ya, mengikuti Coach? Mantap SR12. Aku ucapkan Di banyak mana terima rekaman? kasih. Ya, Rekamannya ada di mana nanti ya? Kita bisa lihat ya, Coach. Nanti bisa di-share rekamannya. Bisa nanti rekaman buat teman-teman Iya, semuanya. Nanti rekaman rekamannya yang minta mantap. ke leadernya masing-masing ya. Ya. Nanti Oh, ke rekamannya DU-nya masing-masing ya, Kak? diminta dengan leader masing-masing. Nanti akan ada sebuah link yang dimana ada rekamannya dan ada materinya juga. Gitu. Ke DU tadi ya, Kak ya? Iya, betul. Oke. Oke. Ya. Siap, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan. Terima kasih. Dan jangan lupa, minggu ini adalah minggu terakhir kita di Mantap Ramadan. Dan jangan selalu ikutin kita ya. Dan materi besok nanti segera di-share. Dengan coach siapa? Nanti sifatnya akan di-share oleh Mbak Vita atau dengan leader teman-teman semua. Aku kembali ingatkan. Nggak pernah absen. Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak pernah absen, ya semoga setelah ini absen ya, Mbak ya. Amin. Linknya ada. Nih. Oke. Nanti untuk linknya bisa langsung di-scroll aja tuh. Aku udah beberapa kali aku kirim, jadi jangan lupa untuk mengisi absennya. Sudah, Mbak. Oke. Terima kasih, emang Mbak Yeni ini gercep banget. Luar biasa Mbak Yeni nih. Mbak Yeni, Mbak Kurnia selalu aku tuh selalu ingat gitu karena selalu nemenin aku, absennya juga cepat. Buat teman-teman, ayo jangan mau kalah semangat yang sama Mbak Yeni sama Mbak Kurnia ya. Oke, baiklah, terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baiklah teman-teman, dan ini di penghujung acara, saya Kyurina atau biasa dipanggil dengan Sultan Q sebagai moderator hari ini. Izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi besok. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Coach Sharman. Terima Terima kasih, kasih. Kak Q. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan semua